Ya, apa namanya, kita tunggu dari mereka lah. Cuman sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus. Nah, resminya kita lihat saja nanti. Bisa dipastikan sepertinya hampir kemungkinannya paling besar adalah kami tetap berada dalam posisi kami sekarang. Apabila kemudian masuk ke dalam pemerintahan, tentu PD Perjuangan sendiri memiliki konsesi-konsesi politik yang kuat gitu. Artinya PD Perjuangan dan Bu Mega sendiri tidak mau ditempatkan misalnya dalam barisan koalisi kelas 2 gitu kan. Selamat malam. Wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri semakin santer berhembus. Masing-masing pihak seolah memastikan pertemuan keduanya akan terjadi sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober nanti. Di sisi lain, publik bertanya-tanya apakah rencana pertemuan Prabowo dan Megawati adalah salah satu upaya untuk memperbesar koalisi. Mungkinkah pemerintahan Prabowo Gibran nanti didukung seluruh partai politik tanpa adanya oposisi? Ada yang menyebut oposisi sebagai upaya untuk memberikan alternatif dan bukti cinta pada negeri. Tapi ada juga yang mempertanyakan esensi menjadi oposisi. Lalu bagaimana nasib pemerintahan dan demokrasi jika semua berada dalam satu barisan koalisi? Inilah Satu Meja The Forum, pertemuan Prabowo Megawati, bagaimana nasib oposisi? Rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Pertemuan kedua elit politik ini diprediksi akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Ketua DPP PDIP bidang politik yang sekaligus Putri Megawati, Puan Maharani memastikan pertemuan Prabowo dengan Megawati bakal segera terjadi. Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap PDIP dapat mendukung pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo 5 tahun ke depan. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti lebih efektif, situasi politik lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan partai politik sebanyak-banyak mungkin akan kita rangkul, akan kita dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif, yang lebih baik. Jika pertemuan antara Prabowo dan Megawati menjadi penanda bergabungnya PDIP ke Kim Plus, maka bisa dipastikan semua parpol di Senayan berada di satu barisan mendukung Prabowo Gibran. Karena oposisi bukanlah hal yang diinginkan oleh Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, oposisi bukanlah budaya Indonesia. Kita harus kerjasama, kita harus collaborate. Jangan kita mau ikut-ikut budaya lain, budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi gontok-gontokan, oposisi gak mau kerjasama, itu mungkin budaya mereka. Jika benar pemerintahan Prabowo Gibran mendatang bakal didukung oleh koalisi gemuk, maka posisi dan kekuatan oposisi khususnya dari PDI Perjuangan akan semakin dipertanyakan. Gen politik PDIP salah satunya yang terkuat adalah gen kekuatan oposisi. Nah, kalau misal kemudian PDIP menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan baru Prabowo Gibran, maka akan ada trade off secara kekuatan politik yang harus dikorbankan oleh PDIP itu sendiri. Tetapi di saat yang sama tentu ini akan menjadi sebuah sinyal yang akan mempertanyakan kembali bagaimana kemudian fungsi check and balances, bagaimana kemudian fungsi dalam konteks oposisi. Mengabdi untuk bangsa dan negara adalah hal utama, juga bekerja untuk rakyat agar tetap berdaulat. Demokrasi mensyaratkan check and balance agar kekuasaan tak disalahgunakan.
Pertemuan Prabowo Megawati, bagaimana nasib oposisi, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Malam, Bung Habib. Kemudian ada politisi Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Malam, Bang Deddy. Malam. Adi Prayetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam, Adi Pras. Dan Ferry Amsari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saya juga masih menunggu politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bung Deddy, pertanyaan saya, jadi kapan ini rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega? Sebelum 20 Oktober atau setelah 20 Oktober? Kalau yang kita dengar sejauh ini kemungkinan besar sebelum 20 Oktober. Sebelum 20 Oktober. Tetapi belum ada pembicaraan lebih lanjut karena Ibu Megawati baru kemarin kembali dari perjalanan di Rusia ke Uzbekistan, menerima gelar honoris causa dan juga ke makam Imam Bukhari ya di sana. Jadi kita belum, karena kemarin begitu Ibu Ketua Umum pulang, beliau langsung bertanya soal pilkada, bukan soal lain-lain. Jadi soal pertemuan kita menunggulah kapan kira-kira akan dilakukan, kira-kira begitu. Mbak Puan bilang secepat-cepatnya lah pertemuan itu. Ya, dari Mbak Puan begitu. Oke, pertemuan akan di Kertanegara atau di Teuku Umar atau di tempat netral? Karena saya bilang tadi belum ada pembicaraan, saya nggak tahu, nggak bisa menjawab lebih jauh. Oke, Bung Habib, seberapa penting sebetulnya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu? Menurut saya bukan persoalan seberapa penting ya, tapi baik atau tidak baik. Baik, itu sangat baik. Sangat baik. Itu sangat baik. Pertemuan antar dua tokoh bangsa ini ya, di tengah situasi yang terus melandai, ya kan, kita namanya bernegara itu kan ada siklus kenegaraan, ada pemilu yang begitu hiruk pikuk, mungkin bisa 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Nah, setelah hasil pemilu ya, lalu penyelesaian di Mahkamah Konstitusi juga sudah selesai, saya pikir kita kembali ya menjalani kehidupan sebagai bangsa yang harus ya, tidak terlalu banyak lagi kita berkontestasi dalam konteks politik. Ya. Jadi pertemuan antara dua elit ini, antara dua tokoh bangsa ini, saya pikir akan sangat membantu dalam mendinginkan situasi. Mendinginkan situasi. Harus diakui sebelumnya kan memang namanya pemilu ya, wajar situasinya menjadi panas ya. Ada persaingan, ada kompetisi. Tapi setelah pemilu harusnya kita mengagendakan waktu kita ya, mengalokasikan waktu tenaga kita untuk sama-sama bekerja melayani rakyat. Kalau didengarkan sebenarnya pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega kan sudah lama terdengar ya, ingin bertemu tapi kesampaian baru sekitar sebelum 20 Oktober ya. Iya. Jadi memang agenda kita ini kan padat sekali. Terkait misalnya pilkada. Pilkada itu kan sama masing-masing harus menentukan calon di sekian ratus kabupaten kota dan sekian puluh provinsi. Tentu bukan sesuatu yang mudah. Dan sekarang walaupun sudah jauh melandai, tetap agak sibuk dikit. Karena ini kan sudah akan memasuki masa kampanye pilkada ya. Tapi tentu tidak sepadat seperti kemarin. Ada prasyarat khusus gitu pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya nggak tahu ya tapi menurut saya pertemuan seperti itu bisa terjadi dalam waktu yang cepat. Jadi nggak direncanakan terlalu detail ya, di mana mau ketemu, siapa mengundang, siapa diundang, agendanya A, B, C, D. Saya pikir beliau berdua kan seorang sahabat ya, sahabat yang memang kalau mau ketemu ya pada saatnya sudah oke, paling tinggal apakah biasanya kan Pak Prabowo yang ke Teguh Umar ya, atau di tempat lain. Nah, nanti kita lihat saja. Oke, baik. Adi Pras, gimana Anda lihat pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, maknanya dari sisi politik, mendinginkan suasana atau seperti apa? Ya, saya kira memang kalau bicara tentang mendinginkan suasana tanpa pertemuan dua tokoh ini, sebenarnya suasana sudah mulai dingin. Sangat kelihatan misalnya elit-elit PDIP yang dulu sangat mempersoalkan bagaimana
pemilu di 2024 itu yang dinilai penuh dengan kecurangan dan seterusnya, bahkan sampai ke petun segala macamnya, belakangan ini memang tidak terlengah lagi. Bagaimana proses tes dan resistensi yang kemudian muncul. Nah, yang menarik sebenarnya pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini bukan hanya soal tensi yang sudah mulai mereda, tapi soal simbol, soal kemungkinan bagaimana PDIP dan Gerindra bergabung menjadi bagian satu koalisi pemerintah di 5 tahun yang akan datang. Anda baca bahwa ini pertemuan akan mengarah PDIP akan masuk dalam koalisi besar? Kan itu yang kemudian ramai menjadi pembicaraan. Karena kalau hanya bicara tentang residu tentang pilpres, saya kira sudah selesai konteksnya, Bang. Per hari ini satu-satunya tema yang menarik adalah apakah pertemuan ini akan menjadi trigger soal kemungkinan PDIP akan bergabung dengan Prabowo. Tentu dengan catatan diajak oleh Prabowo dan PDIP mengiyakan dalam konteks ini. Jadi inilah yang kemudian menjadi ramai. Variabel yang kedua, dulu seakan-akan ada kesan kenapa pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati ini agak sedikit misalnya terkendala. Ini sangat terkait dengan posisi Jokowi yang saat itu dinilai cukup powerful dan mungkin menjadi barrier ketika dua tokoh ini kemudian bertemu. Nah, menjelang 20 Oktober rasa-rasanya aura Prabowo sebagai presiden definitif tinggal nunggu waktu sehingga Prabowo bertemu dengan siapapun. Jarak psikologis di situ ada Jokowi atau siapapun yang selama ini dinilai menjadi hambatan kembali tidak signifikan dalam konteks itu. Oke, Bung Ferry. Ya. Apakah terlalu dini kalau orang kemudian menyimpulkan bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini menandakan bahwa akan bergabungnya PDIP dalam barisan koalisi besar pemerintahan? Ya, tentu perspektif bisa kemana saja, Mas, apalagi menjelang tanggal 20 Oktober ya. Tapi secara silaturahmi dua presiden, Presiden Megawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, itu kan sejarah ketatanegaranya bisa panjang. Kedua orang tua beliau adalah sahabat. Orang tua Pak Prabowo pernah punya masalah politik ketatanegaraan dan dimaafkan oleh Bung Besar, berangkulan, bahkan sangat dekat begitu ya. Dan sejarahnya bisa jadi panjang. Untuk titik ini ya sah-sah saja dua presiden ini bertemu dan membicarakan kepentingan bangsa dan negara. Problematikanya adalah apakah ini akan menjadi bangunan koalisi permanen. Padahal menurut saya ini akan merugikan kedua belah pihak. Satu, merugikan kedua belah pihak, presiden terpilih maupun Presiden Megawati. Presiden terpilih membutuhkan sparring partner dan itu harus ada partai di luar pemerintahan agar kerja-kerja kabinet betul-betul maksimal. Presiden Megawati juga dirugikan kalau bergabung karena ini kesempatan yang sangat baik bagi PDIP untuk betul-betul mendapatkan perhatian publik agar betul-betul 5 tahun ke depan akan menjadi pilihan alternatif bagi publik jika pemerintahan tidak bekerja dengan baik. Jadi ini rancang bangun ketatanegaraan yang harus ada. Soal bahwa kita itu harus lebih tradisi ketimuran dalam membangun pemerintahan ya sah-sah saja. Toh model-model oposisi yang banyak bisa diterapkan oleh PDIP dan itu malah bagus untuk ketatanegaraan kita. Oke, telah hadir di studio politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang, silakan Bang. Karena Jakarta begitu macet gitu, jadi Bang Doli harus bermacet-macet ria menembus studio Menara Kompas. Datang dan kemudian saya tanya Bang Doli, Bang, ada cerita pertemuan Prabowo dan Megawati, itu diartikan PDIP bakal bergabung dalam koalisi pemerintahan. Tapi kita beri kesempatan pada Bang Doli untuk jeda dulu, kita jeda sejenak. Nafas dulu. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Gimana Golkar memandang seandainya mungkin PDIP masuk dalam barisan koalisi Prabowo Gibran? Pertama menurut saya seminggu ini dan kemudian kalau diantara seminggu ke depan kita melihat foto ini terjadi gitu ya. Saya kira ini sesuatu yang mengembirakan. Mengembirakan. Kenapa? Ya kita semua punya kepentingan, bangsa ini punya kepentingan untuk tetap bangsa ini satu. Gitu. Kita punya kekayaan
sumber daya manusia, punya kekayaan sumber daya alam, itu nggak cukup untuk menjaga bangsa ini. Yang bisa menjaga bangsa ini, pengalaman kemarin-kemarin itu adalah kalau semua kita ini solid bersatu. Dan itu harus dimulai dari pemimpin-pemimpinnya. Jadi pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi, nanti kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, kita berharap juga pada satu saat mungkin ada pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY gitu ya, mantan-mantan presiden. Ini penting. Jadi ini sinyal bahwa pemimpin-pemimpin kita ini bisa bersilaturahim, bisa berdialog, bisa bersinergi gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau soal bicara tentang tadi, ya saya tetap pakai term bahwa kita ini kan menganut sistem presidensial, tidak ada oposisi gitu loh. Jadi yang ada adalah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah kalau kita bicara tentang soal sistem presidensial, sebetulnya check and balance itu kan ada di antara DPR dan pemerintah. Sebetulnya kalau secara teori itu sudah bicara tentang check and balances gitu. Tapi kalau kemudian nanti misalnya kita kan nggak tahu nih pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Ibu Mega seperti apa. Apakah nanti hasilnya memang betul-betul masuk pemerintah atau tidak ya, atau seperti apa gitu. Tapi saya kira buat Golkar, kalaupun pada akhirnya nanti PDIP juga akan bersama-sama di dalam pemerintahan, ya menurut saya tidak soal ya, karena kalau kita konsisten menjalankan sistem presidensial ini dengan baik, saya kira tadi kalau kita ingin bagaimana pemerintah ini jalan, ada yang juga memberikan kritik, saran, masukan segala macam itu bisa melalui jalur institusi formal seperti Oke, baik. Kita coba dengar tadi Bung Doli mengatakan ada di luar, ada di dalam pemerintahan. Coba dengar pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita harus kerjasama, kita harus collaborate. Jangan kita mau ikut-ikut budaya lain. Budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi gontok-gontokan, oposisi nggak mau kerjasama, itu mungkin budaya mereka. Bung Habib, Pak Prabowo menyebut oposisi sebagai budaya barat, tidak perlulah. Sebetulnya apa sih dikonkretkan itu, memang tidak perlu ada oposisi atau gimana? Kurang tepat ya Mas Budiman, teman-teman redaksi mengartikan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Tadi kita sama-sama saksikan, jangan ikut-ikut oposisi yang gontok-gontokan. Oh, gontok-gontokan kata kuncinya? Ya, kata kuncinya bukan di oposisinya, gontok-gontokannya itu. Tapi tadi Bang Doli sudah bilang soal sistem presidensial kita, bahwa memang kita nggak mengenal oposisi. Kita mengenal di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, itu yang paling tepat. Jadi kalau kita mengacu pada hal-hal prinsipal ya yang diajarkan founding fathers kita, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Itulah yang memang kita menjadi gaya kita selama ini. Itu menjadi identitas kita selama ini. Membedakan dengan politik oposisi yang saling serang, oposisi yang saling anti, sebagaimana di negara-negara barat. Nah itu dia yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Jadi sebetulnya satu frekuensi apa yang kami sampaikan, apa yang Pak Prabowo sampaikan dengan apa yang disampaikan teman-teman dari PDI Perjuangan, Pak Hasto, Pak Said Abdullah, Ibu Megawati, Mbak Puan, gitu kan ya. Satu frekuensi juga dengan apa yang disampaikan rekan-rekan Golkar ini, Bang Doli, ya kan ya. Artinya kalau kita mau menerapkan prinsip check and balances, nggak harus gontok-gontokan. Tidak harus gontok-gontokan. Bisa dengan cara musyawarah kok. Namanya check and balances itu. Baik, Bung Adi, Anda memaknai pidato Pak Prabowo dan tadi pelurusan dari Bung Habib, bukan oposisi yang ditekankan, tapi gontok-gontokannya sebetulnya. Ya, oposisi itu sebenarnya tidak harus dilegalkan. Oposisi itu tidak harus disampaikan secara terbuka. Yang paling penting adalah substansi dari gerakan dari oposisi itu. Saya sulit membayangkan kalau mayoritas semua partai politik atau semua partai politik itu berkongsi dengan kekuasaan. Jadi check and balances di DPR itu pasti hakul yakin wassalam.
Wassalam. Belum ada sejarahnya di negara ini ketika partai menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah, dia akan lantang untuk menolak keputusan-keputusan politik yang selama ini bertentangan dengan kehendak rakyat. Di zamannya Jokowi, di zamannya SB, sangat jarang kita melihat, bahkan tidak ada. Ada partai politik yang menjadi bagian dari kekuasaan politik Jokowi, menolak misalnya revisi Undang-Undang KPK, menolak yang terkait dengan Undang-Undang ITE, menolak terkait dengan Undang-Undang KUHP, menolak misalnya Undang-Undang Omnibus Law. Semua tegak lurus dan sami'na wa ta'na. Tentu dengan perasaan tegak lurus dengan kekuasaan. Termasuk misalnya soal revisi Undang-Undang Pilkada, semuanya hampir setuju. Tapi setelah dibatalkan dalam paripurnanya, banyak partai yang kemudian mengucapkan, wah ini adalah bagian dari perjuangan mereka. Padahal itu yang saya balik sebutkan. setuju semua. Padahal di balik setuju semua. Yang ingin saya katakan, Bang, satu hal, ketika partai sudah menjadi dari kekuasaan, jangan berharap sikap kritis itu bisa akan muncul. Mungkin kritisisme atau resistensi dari dalam itu muncul kalau sudah jelang pemilu. Biasanya 6 bulan sebelum pencoblosan baru mulai partai ini cari selamat masing-masing, cari ceruk pemilih dari kelompok-kelompok yang selama ini berhadapan dengan kekuasaan. Oke, baik. Oke lah, itu yang saya sebut kabar buruk sebenarnya bagi oposisi. Kabar buruk. Oke, Bung Deddy. Oposisi tidak perlu dideklarasikan, tapi kalau memang bergabung kemudian menjadi parlemen menjadi sepi. Ya, saya kira kan Ibu Mega dari dulu mencoba memberikan pendidikan politik bagi kita ya. Bahwa memang dalam sistem ketatanegaraan kita tidak dikenal kata oposisi. Termasuk koalisi ya? Termasuk koalisi. Nggak ada Kami juga selalu memakai kata kerjasama politik ya. Jadi memang itu hanya ada dalam terminologi parlementer. Tapi kan sering disederhanakan gitu ya. Nah saya kira... saya ingin mengatakan bahwa di dalam PDI Perjuangan sendiri itu masih banyak pandangan yang belum dipersatukan. Meskipun nanti tentu Kongres memberikan kewenangan bagi Ibu Megawati nanti memutuskan langkah-langkah politik ya, bagi PDI Perjuangan gitu. Tetapi kan dinamika di dalam